bagi Anda yang berada di lajur kiri bawah dan sayap kiri bawah, gunakan dua pintu darurat yang terletak pada sisi kanan dan sisi kiri di belakang panggung bagi Anda yang berada di atas panggung. Dan gunakan dua pintu utama yang terletak di bagian tengah atas bagi Anda yang berada di bagian tribun. Bila terjadi di dekat desa makan-makan dulu itu ya. Lagu kebangsaan Indonesia. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير صدق الله العظيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ونسألك خيرا كثيرا ونسألك تمام العافية وإلى الخير قرينا وعن الشر بعدنا. اللهم بك أصبحنا وبك أصحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Rektor Universitas Syiah Kuala membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang penetapan lulusan sarjana, magister, doktor, profesi, spesialis, subspesialis, sarjana terapan dan diploma wisuda ke-159 periode Agustus sampai Oktober 2023 Universitas Syiah Kuala. Ke-1, lulusan yang namanya tercantum dalam kolom fakultas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kampus kehidupan. Kampus kehidupan itu bagi setiap orang tentu akan berbeda-beda. Tetapi disitulah di mana setiap orang digembleng, diuji, dijatuhkan, dibangunkan kembali hingga menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan sukses. Mengambil contoh dari pengalaman pribadi saya lahir dari keluarga petani kampung di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Insya Allah kedua orang tua saya almarhum ikut berbangga dengan pencapaian putranya ini. Berkat didikan beliau berdua tersebut, meski dengan kehidupan yang sangat bersahaja dan penuh keterbatasan di masa kecil yang serba sulit, menuntun saya memilih dunia militer. Pilihan ini bagi kami lebih rasional karena secara ekonomi tidak memungkinkan bagi saya untuk masuk perguruan tinggi. Gembelengan orang tua saya yang begitu keras sejak kecil membentuk saya lebih kuat sehingga saya diterima di Akademi Militer di Magelang, yang saat bersamaan saya juga diterima di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Setelah menempuh pendidikan di Akademi Militer, penugasan selanjutnya saya di Kopassus dan kami ditempa jauh lebih keras, bahkan diperkeras lagi saat dipilih dan terpilih masuk dalam pasukan super elit Detasmen 81 Anti Teror Kopassus Satuan Kultur. Tapi alhamdulillah semua dapat dilalui dengan baik. Dan berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, saat ini saya menjabat sebagai Danjen Akademi TNI yang membawai Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara dengan pangkat Letnan Jenderal TNI, siswa Universitas Syiah Kuala. Yang penting adalah menjadi mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Meskipun pencapaian militer saya sudah sedemikian tinggi, namun diri saya masih merasakan adanya kebutuhan untuk terus menimba ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya beberapa tahun
yang lalu saya mendaftarkan program S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsia. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis saya mengambil manajemen strategi dengan harapan saling melengkapi sehingga meningkatkan kinerja saya dalam tugas di TNI. Awalnya saya berpikir bahwa karena saya waktu itu sebagai Pangdam Iskandar Muda di Aceh ini, yakin saya akan banyak privilege, kemudahan, atau katakanlah toleransi. Namanya Pangdam kita pikir ditakutin kan gitu. Ternyata Unsia tidak ada kompromi sama sekali. Sama sekali tidak ada kompromi, tidak ada toleransi sama sekali. Semua tahapan ataupun aturan pendidikan harus diikuti dan tidak boleh ada yang dilewati, satu pun tidak boleh. Para dosen sangat disiplin, profesional, militan, menguasai permasalahan dan tetap tidak ada kompromi. Pun masih ada yang killer juga. Namun alhamdulillah itu semua kita lewati hingga sampai di sini sekarang di wisuda yang ke-159. Tidak ada kata lain dari lubuk hati kami yang dalam. Kami bangga menjadi alumni dan bagian dari Universitas Syahkuala. Pertahankan dan tingkatkan terus predikat dan kualitas Universitas Syahkuala agar menjadi contoh perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Semoga pengalaman pribadi ini menjadi inspirasi bagi wisudawan dan wisudawati semuanya agar terus memupuk semangat mumpung masih muda. Saya yang sudah tua masih penuh semangat. Manfaatkan waktumu untuk terus meningkatkan kualitas diri agar benar-benar bisa bermanfaat untuk banyak orang, bangsa dan negara untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pesan saya, what makes you a legend is yourself. Let become a part of history. Yang menentukan dirimu jadi legenda adalah dirimu sendiri. Dan jadikanlah sejarah. Teruslah belajar, mengejar cita dan harapan hingga menembus batas, ruang dan waktu. Sampai matahari, bulan, bintang sudah tidak terlihat semburat cahayanya. Serta kepak sayap kehidupan sudah tak mampu lagi menembus awan dan menebas lebatnya rimba raya. Gantungkanlah cita-cita setinggi langit dan jadilah bintang yang gemintang, yang gemerlap memberi makna di tenangnya langit malam. Kedepan dalam kehidupan di tengah masyarakat tentu akan lebih banyak rintangan dan tantangan yang akan hadapi. Untuk bisa menggapai kesuksesan maka buka mata, buka pemikiran, cari peluang, tapi jangan pernah berhenti untuk belajar. Dengan itu, saya yakin kita semua akan berhasil mengatasi semua rintangan dan lebih mudah dalam mencapai kesuksesan. Sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semua mahasiswa yang telah lulus. Mari kita rayakan pencapaian kita dengan penuh optimis dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan badan dan pikiran sehingga kita bisa hadir di dalam acara dan ruang yang sangat mewah ini. Selanjutnya salawat beriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memberikan sedikit pidato di depan Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, abang-abang, yang dimana dan dedikasi yang telah Bapak Ibu, abang-abang, kakak-kakak yang telah curahkan selama ini telah membawa hingga titik saat ini. Dan mari kita merayakan pencapaian yang sangat berharga hari ini. Dalam acara penting hari ini saya ingin mengajak juga
untuk bersama-sama memperingati momen penting dari kesuksesan yang telah kita raih dan bagaimana ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Pendidikan bukanlah sekedar sarana untuk meraih kesuksesan pribadi tentunya, tetapi juga merupakan sebuah alat yang ampuh untuk mengubah dunia ini. Bapak Ibu sekarang telah diberi bekal intelektual untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata kita. Dan kita sekarang ini memiliki peran untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut demi kepentingan yang lebih luas untuk masyarakat. Patut kita ingat kembali bahwa pengetahuan yang dimaksudkan itu tidak digunakan untuk ataupun disimpan sendiri. Pengetahuan bertindak layaknya sebuah mercusuar yang seharusnya menerangi jalan bagi orang lain. Pengetahuan juga dapat bertindak layaknya lentera yang seharusnya memandu mereka yang masih berada di dalam kegelapan. Nilai sebenarnya dari ilmu yang diperoleh tidak diukur dari ijazah yang Anda pegang nantinya, tetapi dari dampak yang Anda berikan kepada dunia. Semua ilmu yang telah didapatkan merupakan sebuah anugerah, dan tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai level seperti yang kita dapatkan pada hari ini. Oleh karena itu, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, abang-abang, kakak-kakak lulusan pada hari ini, bahwa kita semua memiliki kewajiban yang besar untuk berbagi apa yang sudah kita miliki untuk orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak Anda semua, ketika nanti memulai perjalanan baru, pertimbangkanlah bagaimana kita dapat menggunakan kemampuan dan keahlian kita untuk membawa perubahan bagi kehidupan orang lain. Entah apapun pilihan yang akan dipilih nantinya, baik di bidang sains, teknologi, seni, atau bidang lainnya. Tentu akan ada banyak sekali peluang untuk memberikan dampak itu kepada masyarakat. Mari kita gunakan keahlian yang kita miliki untuk mengatasi masalah-masalah yang tersebut. Misalnya perubahan iklim, minimnya lapangan kerja, dan mari kita membuat sebuah inovasi ataupun mencari solusi dari masalah-masalah tersebut. Dan mari kita sampaikan, inspirasikan kita untuk membawa perubahan-perubahan kepada masyarakat luas. Jadikan diri kita sebagai pembuat perubahan, pemikir, dan penggerak pembangunan bagi bangsa ini. Ingatlah bahwa pengetahuan tidaklah statis. Pengetahuan berkembang seiring dengan waktu dan usaha. Mari kita tetap belajar, menggali, dan beradaptasi. Tantang keadaan yang ada, pertanyakan batasan-batasan yang ada, dan beranikan diri untuk bermimpi besar. Dunia membutuhkan wawasan-wawasan yang baru tentunya, ide-ide kreatif, dan komitmen teguh kita untuk menjadikan sebuah tempat yang lebih baik. Selalu ingat bahwa kita tidak boleh meremehkan kekuatan semangat dan tekad yang kita miliki. Komitmen teguh itulah yang membawa kita kepada momen pencapaian ini, dan keteguhan hati yang sama juga akan membawa kita terus maju. Saat keluar ke dunia yang sebenarnya, harap jangan berkecil hati terhadap kegagalan atau rintangan yang nanti akan kita temui. Anggaplah hal tersebut sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Karena melalui kesulitan itulah kita dapat menemukan kekuatan kita yang sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah mendengar sebuah pidato yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umar Suherman, AS, yaitu seorang guru besar dari UPI Bandung. Beliau pernah menyampaikan agar kita untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Sebenarnya tentu ada makna khusus di balik penyampaian beliau tersebut. Kita pernah mendengar ungkapan bahwa uang bukan segalanya, tetapi kita juga tidak dapat memungkiri bahwa hampir segalanya itu butuh uang. Sekolah perlu uang tentunya, kita beli seragam juga perlu uang, beli buku sekolah juga perlu uang. Kita masuk ke universitas juga pasti perlu uang. Bagi yang masuk kuliah dengan jalur beasiswa tentunya juga membutuhkan uang, tetapi bukan uang pribadi tentunya. Dan
Apa yang sebenarnya ingin beliau sampaikan? Kita sebagai lulusan dari perguruan tinggi hendaknya bisa menggunakan akal sehat yang kita miliki dan berkomitmen untuk menggunakan cara-cara yang baik untuk mendapatkan uang yang halal. Ada berapa banyak di luar sana yang menggunakan cara-cara yang tidak baik dan menabrak norma-norma dan nilai sosial yang ada demi memuluskan jalannya untuk mendapatkan uang dan kehormatan. Dan itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak etis. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini selagi kita mengabadikan keberhasilan akademik Bapak dan Ibu sekalian, abang-abang dan kakak-kakak, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk membicarakan hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu kontribusi yang luar biasa dari orang tua dan orang-orang yang kita kasihi. Ini adalah hari raya untuk mereka dan merupakan bukan sekedar untuk merefleksikan kerja keras dan dedikasi kita, tetapi juga mengakui pengorbanan luar biasa dari orang-orang yang telah membantu kita sejak awal. Tentu sejak kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, Bapak dan Ibu atau ayah dan ibu kita sudah memulai jam kerjanya untuk mengasuh, membimbing, dan membantu kita untuk membentuk menjadi orang seperti saat ini. Orang tua kita bersusah payah menanamkan waktu mereka, kasih sayang mereka, dan seringkali materi yang mereka hasilkan dikhususkan hanya untuk pendidikan, impian, dan masa depan kita. Jarang saya dapati orang tua membeli sesuatu barang untuk dirinya sendiri. Pasti mereka akan memprioritaskan untuk buah hatinya terlebih dahulu. Mereka juga selalu mendukung kita selama malam-malam panjang saat belajar, membesarkan hati kita saat menghadapi masalah, dan juga pada saat-saat penuh keraguan. Kesuksesan kita adalah kesuksesan mereka juga, dan pencapaian hari ini adalah bukti dukungan mereka yang tidak tergoyahkan. Pada saat Bapak Ibu sekalian, abang-abang, kakak-kakak memulai lembaran baru dalam hidupnya, saya menghimbau agar tidak melupakan pengorbanan orang tua ataupun orang-orang yang telah membantu kita. Saya paham pasti nanti kita akan sibuk dengan perjalanan karir kita dan mungkin terjebak dalam kegembiraan masa-masa tersebut dan tanpa sengaja mengabaikan masa-masa lalu. Namun hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, abang-abang, kakak-kakak semua untuk mengingat kembali bahwa kasih dan pengorbanan orang tua kita itu telah menjadi fondasi untuk membangun impian dan cita-cita kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai akhir kata, saya ingin menitipkan sebuah pesan dari Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Beliau pernah menyebutkan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Para wisudawan, para lulusan yang ada di dalam ruangan ini, senjata ini sudah ada di tangan Anda dan dunia menantikan jejak Anda. Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Mari kita jadikan sebagai pembawa suluh pengetahuan. Mari kita singkirkan ego kita sendiri. Dan mari kita gunakan pengetahuan yang kita miliki untuk membangun dunia yang lebih maju untuk kita bersama. Sekali lagi, program pendidikan sarjana, sarjana terapan, dan diploma Universitas Syah Kuala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Ketua Senat, Bapak Ibu, para wisudawan yang berbahagia. Memulai pidato sambutan ini, perkenankan kami atas nama pribadi dan institusi mengaturkan terima kasih yang mendalam dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk menghadiri sidang terbuka dalam rangka wisuda lulusan Universitas Syah Kuala yang ke-159. Apresiasi secara khusus kami sampaikan kepada para orang tua, para wali, dan keluarga para wisudawan yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Universitas Syah Kuala untuk membersamai proses pendidikan putra-putri, anak-anak keluarga mereka selama beberapa tahun belakangan ini. Secara umum,
Dapat kami sampaikan jumlah wisudawan yang akan dilepas pada periode Agustus-Oktober 2023 adalah sebanyak 2.745 lulusan. Kami Rektor Universitas Syah Kuala dengan resmi melantik lulusan ke-159 periode Agustus sampai dengan Oktober 2023 sesuai dengan keputusan Rektor nomor 5351 /UN 11 /KPT /2023. Kami percaya saudara-saudara lulusan Universitas Syah Kuala akan memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh untuk kemajuan bangsa, negara, dan agama. Eli Supriyadi, lulus sangat memuaskan. Dan Aditya Chandra, lulus sangat memuaskan. Selanjutnya, program Doktor Ilmu Teknik. Aulia Cynthia Ambarita, lulus cum laude. Ika, lulus sangat memuaskan. Azaki Abu Bakar, lulus sangat memuaskan.